Oke, selamat siang menjelang sore di podcast kita Ngebom, ngobrol enak bareng Om. Aduh, kali ini kita kedatangan tamu, tapi bukan Om. Enaknya manggil apa dia? Ya kalau Om pasti temannya tante. Iya. Pasangannya pasti tante. Berarti kita panggil tante. Tante. Cewek berarti ya kali ini. Yoi, pengusaha cewek. Cantik gak kira-kira? Wah, Mantap single. ya. Single. Oke, selamat datang Mbak Lia Angelia. Belum. Mbak Lia Angelia. Terima kasih. Oh. Oke, jadi hari ini Ngebom kedatangan tamu spesial yaitu Tante Lia Angelin ya, yang katanya karirnya panjang banget nih Om Imam. Gila. Sepanjang nama PT-nya Expressway gitu ya. Itu kalau kita jabarin tuh ya udah jadi kereta api tuh. Nah itu dia jalurnya W kan. Oke, Tante Angel, selamat datang di Ngebom. Terima kasih. Ini sebenarnya podcastnya Om. Podcast Om ya. Tapi spesial kita undang Tante Angel nih. Ih, makasih. Siapa tahu nanti penonton. Jadi Om. Bukan, penonton yang biasanya nonton 5 kali jadi 10 kali. Iya, Wih. karena Jadi viewersnya makin banyak. Banyak. Silakan boleh dikenalkan dulu kira-kira Tante Angel. Oke, nama saya Lia Angelin. Apalagi yang mau dikenalin? PT-nya kita sekarang ini adalah di Expressway Shipping Indonesia. Nah, Expressway Shipping Indonesia itu adalah NVOCC di Indonesia, salah satu NVOCC di Indonesia yang memang kalau untuk di Indonesia sendiri masih baru. Tapi kalau kita di India, karena base kita di India, itu sudah 20 tahunan. Oh, udah lama Gitu, berarti udah ya? lama, ya betul. Jadi dia baru buka lagi, akhirnya berani buka di Indonesia itu baru tahun lalu, 2024 gitu. Memang masih baru. Tapi ya pengalamannya untuk di dunia NVOCC ini untuk ekspor impor itu memang sudah oke dari Indianya. Berarti perwakilan di Indonesia. Indonesia, betul. Kalau kita- Ini yang terakhir nih, cabang terakhir. Emang Karena ada berapa? cabang kita selain India itu base-nya, kita ada di Malaysia, Oke. sama ada di Dubai gitu. Malaysia dan di Dubai kita ada di sana. Terakhir Indonesia. Terakhir di Indonesia. Itu gimana ceritanya bisa jadi Join. dan jadi representatif di Indonesia? Kalau di Indonesia itu waktu itu saya keluar dari Samudra Lautan Luas awalnya dari SLL karena sakit. Pada saat itu ada beberapa shipment yang saya nggak bisa handle sendiri. Jadi kebetulan shippernya tuh nggak mau pindah ceritanya. Nggak bisa klien hati. Tidak bisa klien hati gitu ya kan. Akhirnya saya minta bantuan sama beberapa forwarding gitu. Oke, bisa nggak nih bantuin gitu kan. Nah, owner forwarding itu juga akhirnya jadi salah satu komisaris, karena kan kalau di perusahaan asing harus ada satu ya minimal satu komisaris orang Indonesia. Okay. Nah, dia jadi salah satu komisaris di Indonesia. Akhirnya dia bilang, Bu, mau nggak gabung sama kita, katanya gitu. Akhirnya aku gabung di situ di bulan Oktober tahun lalu 2024. Ya, betul. Boleh lebih detail Tante Angel, apa yang dikerjain sih di Expressway ini? Expressway ini dikerjain itu ekspor impor, lebih tepatnya ekspor impor. Nah, sekitar 90% itu adalah ekspor impor. Sisanya itu kita juga ngebantuin shipper yang kalau memang mau shipmentnya dari door, istilahnya kayak door to port ya, gitu kan, gitu. Jadi kayak PEB atau PIB-nya atau dokumen segala macam, trackingnya juga gitu. Makanya kenapa Expressway juga punya beberapa vendor gitu. Kita vendorin untuk kayak trackingnya juga kita vendorin, untuk pembuatan PEB-nya kayak gitu-gitu juga kita vendorin, karena itu kan harus ada PPJK ya, PEB dan PIB itu. Jadi kalau itu kita memang vendorkan ke kita punya rekanan gitu. Wah, cocok nih Om. Lu kalau cewek dicocok-cocokin sama gue, Bu. Bukannya kalau aduh, di skip dulu bisa ya, di skip ya, ngeri soalnya. Cocok artinya banyak nanti mungkin pengusaha-pengusaha kita nih, yang di lokalan, ya, yang pengusaha tracking kargo. Betul. Kalau misalkan ada
benefit, ada yang minta gitu. Betul. Bisa dong ke Tante Angel Bisa. untuk bisa. dibantu ekspornya. Bisa. Atau dia punya barang mau diimpor, bisa kan? Bisa Wah, banget. boleh. Bisa banget Jadi, gitu. Makanya ini juga Koneksi-koneksi terus ya. Betul, Sinergi. betul. Sinergi. Iya gitu. Bahkan ada yang kayak kemarin yang kita sempat bicara juga kan waktu itu ya Om ya. Yang dari Pontianak, yang aku ada rencana shipment dari Pontianak itu kan. Makanya aku coba cari ini siapa sih yang bisa bantuin untuk trailernya nih dari sana dan lain-lain gitu. Karena to be honest, Kalimantan itu sebenarnya potensinya banyak, tapi sayang nggak bisa, sayangnya tuh kadang ada yang nggak bisa langsung ekspor dari sana kan. Karena dari memang Kalimantan. pintunya di Jakarta, Betul. antara Jakarta atau Surabaya, kayak Tanjung gitu. Perak ya. Oke. Kayak waktu kemarin itu sempat mau nanya itu mau nyari vendor-vendor yang ada di Kalimantan. Berarti kebanyakan barang-barangnya itu lu nyari dapat sendiri dari daerah ya? Ada yang untuk diekspor ke luar negeri ya? Kebanyakan kemana tuh nih? India kita ada Calcutta, karena Calcutta itu memang kita punya head office kita di Calcutta. Oke. Head office kita di Calcutta. Jadi India kita memang bagus. Terus kalau di kita adalah Iran, Bandar Abbas. Jadi kalau NVOCC itu servisnya itu justru ke tempat-tempat yang perang. Ya, yang quote ya. Iya, yang which is liner pelayaran besar itu nggak Sulit. diperbolehkan. Oke. Jadi kayak ke Iran kan pokoknya semua liner itu nggak bisa karena dia berantem sama USA, ya kan? Expressway bisa. Expressway bisa. Oh. Jangan sedih. Berarti- Kayak ke Sudan kita ada. Kirim rudal dong berarti. Jangan dong, ampun. Bisa dong. Kirim rudal. Berarti spesialis yang ruwet-ruwet tuh kalau ekspor ya? Ya betul. Wah, iya, Spesialisnya yang tujuan-tujuan yang memang nggak Jarang. bukan jarak. Kalau semua NVOCC semua ada. Oke. Jadi semua NVOCC itu ada sebenarnya. Cuman memang NVOCC itu kenapa kita cari yang ke arah sana? Karena ya itu Pemainnya. pelayaran besar itu nggak bisa. Nah, lu pakai apa? Nah, kalau kita dari sini, kita pakai feeder. Jadi feeder itu kapal dari Jakarta ke Port Klang misalkan, atau dari Jakarta ke Jebel Ali gitu, Jebel Ali Dubai. Oke. Nanti dari sana mereka yang ada lagi Split kapal lagi. menuju ke sana. Oh. Nah, dari Dubai itu kan nggak terlalu ribet lah ya Oke. hitungannya, istilahnya kayak gitu. Karena kan perangnya itu memang sama USA, tapi Dubai itu Nggak masuk masih lah. dia masih ada di tengah-tengah lah. Jadi Jadinya dia masih bisa main ke oke. UC, bisa Betul. main ke Iran. Kemana-mana ya. Betul. Enak tuh yang tengah-tengah tuh. Iya. Kalian gini dapat maksudnya. Makanya nggak boleh. Ya. Gue bilang enak kalau tengah. Ini banyak yang nonton. Tante Angel, barang apa sih yang biasa di handle sama Expressway? Apalagi kalau tadi dibilang ke Iran gitu ya. Ya nggak apa, tadi bercanda aja sih. Kirim rudal, tapi apa sih barang komoditi apa yang biasanya di handle? Yang aku handle sekarang ini komoditinya tuh spare part. Oh, spare part motor. Oke. Motor. Iya, spare part motor. Aku pernah dengar ada kayak elektronik juga ada. Tapi memang kalau elektronik ke Iran itu dia lebih AC. per tahun. Enggak Nggak ada. bukan TV. TV. TV-nya yang bukan yang kecil-kecil punya, Udah yang gede. 40 inch Iya, punya iya. yang segede-gede gitu. Nah, kayak gitu. Itu TV-TV-nya, TV. bukan spare part-nya. Bukan TV-nya. Justru dari kita tuh ya produksinya. Iya, gitu. Oh, berarti bukan komoditi alam gitu gak? Ada juga. komoditi alam juga ada. Terus kayak snack. Kalau snack lebih ke Afrika. Snack, terus ada apa itu namanya? Palm acid oil, PAO, palm oil juga. Palm Pokoknya oil. yang turunannya palm oil lah, gitu. Itu juga ada. Sop, sabun, Oke. Sabun. gitu ya, sop noodles kayak gitu. Iya. Kalau briquet gitu, Briquet ada. saya soalnya nih punya temen nih di Sukabumi itu. Oh gitu. Siapa tahu bisa ngeling nih ke promosi lagi. ke Tante Angel nih. Bisa. Ada pasarnya dia. Iya, Iya betul. Pembeli. kalau ada. di Arab di Timur Tengah katanya Iya. cukup kuat ya. Briquet Iya, itu ya. betul. Bracket buat Briquet sisa, buat sisa, buat ya. barbecue. Oh banyak. Bandar Abbas, Dubai, Jebel Ali. Terus yang terakhir ini aku Nanti kita lagi bisa mainkan ini. planning. Betul. UMKM kita kumpulin bisa. Yes, Oke lah ya. Bisa. Jadi nah Wah, itu mantap. juga ada yang ke Afrika juga banyak.
Ini juga ada rencana juga dari Surabaya itu ke Conarki. Aduh, Itu daerah mana lagi? Daerah Guinea, Afrika. Guinea. Iya, tapi bukan Papua Nugini ya. Iya, Guinea. Guinea Afrika. Afrika. Gitu. Berarti lu tahu semua lah seluruh dunia. Paling tidak geografinya lebih baik lah ya daripada SMA. Nah, pemain sejenis expressway banyak. Banyak. Eh, Tapi masih bisa dihitung jari yang cukup besar. Oke. Dan Oh. berapa murah? Berapa bisa harus ke expressway gitu? Fleksibelnya lah. Kalau Fleksibilitasnya. tetangga kan misalkan pemain-pemain besar, wah nggak bisa nih udah harga segini. Kalau iya. expressway sendiri, Expressway gimana? wah gue bisa dong. gitu. Iya, kalau itu pasti. Oh, Karena ada. servis bagaimanapun kita butuh kargo, Heeh. tapi juga kita nggak mau servis kita jelek, Oke. ya kan? Kita kasih istilah gini, kita bisa dapat harga murah tapi dengan servis jelek juga buat apa? Betul. Ya kan? Karena aku juga kita itu kan nggak punya barang, kita hanya servisnya aja. Iya, gitu ya. jasa. Jasa gitu kan. Jadi kalau memang harganya bagus banget tapi kita punya servisnya jelek, aku nggak akan pakai. Oke. Atau kalau misalkan Oke. kalaupun harganya agak lebih tinggi tapi servisnya bagus, paling tidak kita masih bisa ya udah deh, tolong aku dapat harga segini nih, bisa nggak dinaikinnya dikit aja deh gitu loh, kayak gitu-gitulah. Jadi nggak kita tuh expressway itu karena kita NVOCC, kita juga bisa berlaku sebagai forwarding. Oh, Gitu. bagi Jadi forward ya, ya. tapi forwarding belum tentu bisa Bisa jadi jadi NVOCC. Gitu. Karena beda dia punya jalur lah istilahnya. Kalau Di situ kelebihan expressway. betul. Enaknya kalau jadi NVOCC itu kita udah kita punya kontainer sendiri, tapi kalau kita ternyata nggak bisa pakai kontainer kita bisa pakai kontainer orang lain misalkan. Berarti ada logonya di kontainer tuh. Untuk sekarang ada hanya yang dari India. Expressway. Iya, gitu. ada kontainer Dari expressway hanya dari India. Karena yang memang di sana kan banyak ya. Nah, kalau yang di kita ini saat ini belum ada karena rata-rata masih yang rent kontainer gitu loh. Oh, Ya, rental. iya, betul. Gitu. Di India, Iya. Bombay. Om nggak bilang saya ganteng hari ini. Apaan tuh? Lihat Ih, tuh. bajunya keren juga ya. Ih. Om Apa itu? bukan sembarang om. Om Om bukan. ini suka ngirim barang ya. Kalau mau gimana nih? Kalau mau bisa Kalau pesan mau, nggak? nih. Ini ya, ngomongin kaos nih. Buat kalian sobat ngebom ya yang mau dapetin kaos ya. Nanti kita ada giveaway. Push. Boleh Ada nggak? ya? Iya, Boleh. nanti silakan hubungi tim DM-nya. Pokoknya Om Kirim. giveaway dari Om Irwan. Nah, gua aja dapat dari ngebom, masih dari gua sendiri. Ya Nah. nantilah itu. Balik lagi nih Balik lagi. ke Expressway Shipping. Expressway Shipping. Ini bosnya, ownernya orang India. Betul. Jangan-jangan sepupunya Sarukan lagi. Bisa jadi. Tapi Shahrukan itu hitungannya Pakistan loh. Karena Oh. kan dia India Muslim. Wih, India Muslim, Muslim ya. dia. Gue juga curiga nih Om. Iya. Kenapa Tante Lia ini? Tampang-tampangnya agak-agak India ini, Bollywood. Iya. Tinggal ditempelin ini. Gini-gini. Untung ngomong gak godek-godek gitu. Orang India kan kalau ngomong godek-godek gitu. Untung gak godek-godek gitu. Iya, sama enggak sama aja. Sama dia. aja. Kok mukanya aja yang harus dibedain ya. Iya. Oke ya, Tante Lia, gue pengen tahu perjalanan karir lu deh dari pertama terjun di dunia logistik tuh sampai ke Expressway itu apa aja sih, dan tantangan yang paling besar tuh di mana, di perusahaan apa? Oh, oke. Aku berarti dari awal Iya. dari awal dulu ya. Iya. Pas masuk pertama Nah, kali logistik itu Dari- Biar jadi inspirasi Iya. nih. inspirasi. Anak-anak muda nih. Ngebom. Asik. Aku tahun 2012. Oke. 2012 itu aku masuk Hanjin Shipping Oke. namanya. Hanjing. Hanjin. Sama. Hanjin Shipping. Jangan salah nyebut. Hanjin. Hanjin. Hanjin itu apa? Bukan gitu ya. Hanjin Shipping. Hanjin Shipping. Hanjin. Itu perusahaan apa tuh? Korea. Korea. Pelayaran Korea itu. Oh, ada tuh ya. Iya, salah satu Wok-wok gitu ya itu yang punya. Kenapa? Wow. Bos-bosnya kok. Wok, wok. Mr. Moon, Oh, iya. Mr. ya kayak gitu-gitu Iya. lah ya gitu. Nah, itu Hanjin Shipping dari 2012 sampai 2016 waktu Oke. itu. 4 Nah, tahun tuh. 4 tahun. Kebetulan nggak lama aku resign, Hanjin collapse Oh. gitu. Jadi Bubar nih. beda beberapa bulan lah. Hanjin yang di sananya ada Hanjin Di Koreanya. Shipping yang Koreanya gitu. Tapi Bukan Hanjin gara-gara Shipping- lu kan? Oh, bukan. Kejauhan. Kirain. Karena waktu itu masih sales. Karyawan-karyawannya jadi apa? Ikut
Iya. drama Korea semua. jadi. Drakor. Terus Gitu. Nah udah kayak gitu, abis dari Hanjin Shipping masuk SM Line. SM Line juga sama, Korean company juga. Korea juga. Korea Liner juga. Tapi udah pernah ke sana lo? Ke Korea? Iya. Belum Oh. pernah. Mau ngajak. Mau ngajak. Kerja doang. Mau ngajak. Kita jadi TKI apa? Iya, kira mau diajak. Gue ikut. Bini gua. Ngamuk-ngamuk nanti. Ya ajak lah. Nanti tante sama gua. Iya. Terus kedua tuh berapa tahun? Kalau itu hanya setahun. Setahun. Iya, kalau- Berarti sorry gue potong ke belakang lagi. Mm-mm. Lulus kuliah atau sempat nganggur dulu setelah kuliah? Oh enggak. Oh, enggak. Aku kuliah sambil kerja sambil ada anak. Tuh, dengar. Gila. Bisa. Gimana? Kok bukan gitu? Nah, Taruh, gue belum nyampe nih. nah, Kuliah ha-ha, sambil kerja. ha-ha. Kami punya anak. Bikin anaknya di mana dia? Sambil punya anak. Gimana sih? Gue bingung gitu. Itu tuh. Ayo coba jelasin. Nah. Biar saya nggak travelingnya terlalu jauh nih. Oke, kuliah sambil kerja dan sudah ngurus anak tuh. Iya, Wih, gitu. gila. Multi talent banget dong itu ya. Bukan multi talent banget, itu udah botak-botak ya. Gitu. Cuman untungnya ya itu Wah, dibantu luar lah, biasa nih. dibantu sama ada pembantu juga. Jadi itu anak masih oke lah gitu. Tapi memang pada saat itu kuliah dan sambil kerja juga. Cuman sebelum di Hanjin Shipping. Oke. Sebelum di Hanjin Shipping itu udah mulai kerja di situ. Udah Oh. mulai kerja di perusahaan penerbangan. Oh beda lo, bukan logistik. Bukan logistik. Pramugari. Bukan. Oh bukan juga. Enggak secantik itu saya ya kan. Aku tidak secantik itu. Selalu merendah nih ya. Ya, Pokoknya nggak wanita di mata laki mah selalu cantik. Kalau 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 apabila kalau mau mau nggak nggak cantik. cantik. Soalnya pakarnya nih. Jurang lagi. Iya. Udah adanya pulang dari sini berantem lagi. Gimana? jangan ngomong Disclaimer gak ya? gitu. Nah, waktu itu Nah, habis dari yang Korea kedua tuh yang 1 tahun setelah yang SM Line itu SM Line. ya, kita ke Sealing Marine Service. Oke. Nah, di Sealing Marine Service ini itu adalah perusahaan PNI sebenarnya. Jadi Beda. ya itu insurance company untuk Asuransi. barang. Asuransi untuk barang. kargo lah ya. Kargo, Hmm. betul. Ya kayak apa itu namanya? Kol batu bara. Oh, Ya, yang kayak untuk batu yang bara. besar-besarnya. Oh iya, betul. Ya itu Miningnya PNI. lah ya. Benar, lebih kayak ke situ. Itu PNI. Nah, itu aku berhenti itu karena memang ada pandemi pada saat itu. Oh, kemarin. Itu 2020 sampai Awal 2021. 2020 ya. 2021. 2021. Akhirnya karena pandemi waktu itu hit ke kita kan 2021 tuh. Lockdown ya. Lockdown tuh. Nah, sebelum lockdown karena bos kita itu orang US, dia mau pulang kembali ke US karena dia merasa nggak safety lah di Indonesia gitu kan. Jadi akhirnya dia balik ke US dan di sini di Indonesia hanya disisain 1 orang operasional aja. Jadinya yang lainnya itu semuanya di rumah di cut. Nggak di WFA apa Nggak di rumah kan udah langsung dipecat aja gitu. Benar-benar dikeluarkan Oh, gila. gitu Orang di bule Wisma tuh ya. Desa. Ya. Gitu udah beres. 2021 langsung masuk ke Samudra Lautan Luas. Nah, Oh. inilah NVOCC pertama NVOCC pertama yang aku belajar banyak tuh Iya. justru di Samudra Lautan Ilmunya Luas. di situ lah ya. Ilmunya di situ karena Ketemu koneksi yang sekarang juga di situ. betul. Jadi di Samudra Lautan Luas justru koneksi yang sekarang yang salah satu komisaris Expressway itu adalah dulunya itu adalah customerku di SLL. SLL. Betul. Gitu. Nah, Jadinya bisa nggak Tante Angel kasih kita cara gitu? Kan di SLL berarti baru nih, betul. bisnis baru. Betul. Dari nol lagi istilahnya. Itu bagaimana tuh bisa cepat dan bisa berhasil Extend tuh? ya. Apalagi dijadikan representatif dipercaya gitu oleh perusahaan India menjadi representatif di Jakarta dan Bu Angel dan tim yang handle. Buat para sobat ngebom nih yang juga jangan takut gitu ya. Iya. Betul. Aduh gue nggak bisa nih. Iya. Aduh gue bukan ahli, gue nggak iya. bukan core gue nih gitu ya. Betul. Bukan culture gue ya kan sekarang gitu culture ya. Apalah culture ya. Nah silakan tuh. Sebenarnya aku ini orang yang suka sama tantangan. Ngeri.
lagi gue. Tapi hidup gue banyak masalah bukan. Baru dipancing gitu. Udah pengen tantangan lagi. Terus. Iya. Jadi aku sih orang yang suka sama tantangan ya kan. Ditantang, bisa nggak? Oh bisa. Oh iya, bisa. Yang penting bisa dulu lah ya. Yang penting bisa dulu. Marketing sejati gitu pasti. Apapun Pertanyaan bisa kalau dulu. ditanya, iya benar. Kalau ditanya bisa nggak? Oh bisa. Karena ya aku percaya di dunia ini yang kita nggak bisa itu adalah hanya kita makan kepala kita sendiri. Nggak bisa. Ngelihat kuping. Bisa pakai kaca. Oke. Pakai kata. Gue Kalau nggak makan kepala ke situ ya. Makan kepala buset ya. Iya. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Ah. Itu makanya Iya. itu yang aku percaya itu hanya Bisa itu. semua seperti kita ya. Betul. Itu yang selalu Jadi- aku pegang dalam pedoman hidupku ya gitu, Hmm. adalah satu-satunya di dunia ini yang kita nggak bisa adalah kita makan kepala kita sendiri. Jadi apapun yang itu bisa. Masalahnya satu waktu, kedua mau belajar apa enggak Yes, itu. gitu. Nih buat teman-teman nih yang nonton, yang pertama untuk berwirausaha itu satu tadi waktu, lu harus punya waktu nih. Mm-mm. Kedua, lu mau berusaha nggak di situ? Iya. Kalau nggak mau berusaha nggak bakal jadi. Ngeri banget. Ya udah gitu-gitu aja. Iya. Ya bikin status di tempat tidur akan indah pada waktunya. Kapan waktu lu? Bukannya situ ya? Iya, bahkan gitu kalau anak-anak muda tuh. Iya. Nah, terus lanjut di perjalanan awal di SLL. SLL ini apa yang lu lakuin pertama kali? Yang gue lakuin pertama kali adalah gue harus belajar dulu ini tuh core bisnisnya seperti apa sih. Oke. Itu berapa lama? How long? Kalau hanya untuk belajar core bisnisnya, karena sebelumnya gue pernah di SSL tadi ya? Samudra? Enggak, di Samudra. Samudra. Di Hanjin atau di SM lain sebagai pelayaran. Nah, masuk ke NVOCC sebenarnya tidak terlalu Sulit. beda, ya, karena tidak terlalu sulit. Cuman bedanya adalah kita nggak punya kapal aja lah. Karena Oke. kita punya kontainer tapi nggak punya Oh, kapal. oke. Hanya itu aja perbedaannya. Sisanya itu hampir semua sama. Hmm. Dan yang kedua bedanya itu adalah kita punya yaitu destinasi-destinasi yang pelayaran nggak punya. Oh, itu salah Yang satu jadi spesialis lu. Spesialis, Oke. makanya iya betul. Nah dari situ aku bikin lagi kayak dispesifikasiin lagi. Ke destinasi tersebut apa sih barangnya yang biasa jalan? Kan dari situ kita udah bisa baru tahu ngeliat pasarnya. Iya, baru kita Wih, lihat keren. pasar dari Marketing situ. sejati loh. Kan serius. Iya. Gue harus banyak belajar sama dia nih. Nah, kita mau jenisnya apa aja kita tuh sales. Even jadi manusia aja jadi sales loh. Iya, Bener iya, kan? iya, iya, iya. Manusia juga sales loh itu. Tadi menarik ya, TV-nya ternyata dari kita. Iya, semua barang-barang Bikin ternyata. Tapi kebanyakan negara-negara Afrika ya. Afrika itu banyak sebenarnya shipment kita dari Jakarta, dari Indonesia ke Afrika itu banyak sekali. Oh. Dari mulai baju, garment, Kenapa dia nggak ngambil di Cina lebih murah? even teh. Apa? Barang-barang itu. Kalau dari Cina aku nggak tahu ya, dia punya harganya itu mungkin berbeda ya. Aku jadinya kalau misalkan dari Indonesia, kita tuh punya trade shipment kayak pertukaran gitu dengan Afrika. Jadi dia bisa entah itu pajaknya yang dan di sananya bisa nol atau kayak gitu-gitu. Dan sepertinya lebih mudah untuk masuk ke Indonesia. Oh, barang Indonesia. Orang ya. Kan ini Om Kirim udah 6 spesialis 6 daerah kan. Ini satu mau bikin lagi nih Om Kirim nih. Afrika gitu. Gak ada cari. Harus cari teliti tuh. tahu. Apa yang nggak bisa Om Kirim? Bisa semua. Bisa. Hongkong dong yang Iya, Om kemarin Kirim gimana? goes to Afrika. Wih. Kirim apa tuh coba? Jerapa. Ini boleh juga menarik ya. Gitu Menarik. ya. Tapi orang Afrika tuh nggak semuanya hitam loh. Enggak. Ya kalau lu ngeliat Piala Dunia yang diamarin di Afrika, Iya. banyak yang kulit putih Bule, juga. iya, banyak yang di daerah yang sebelah kanan yang ke arah mau ke Egypt. Iya. Nah, itu orangnya Saint kebanyakan. Petersburg ya kotanya ya. Ih, Saint Petersburg tahu. bukan dong, itu Rusia dong Saint Petersburg. Oh bukan. Saint Petersburg itu Oh, Rusia. Sleman. Sleman. Gak ngerti, sosok ngerti. Oke, terus yang keempat apa nih? Apa bedanya gaya main kargo di Indonesia dibanding luar negeri? Nah, jadi bedanya apa sih permainan domestik sama ekspor impor tuh? Ntar,
Ini bedanya domestik dan ekspor impor atau main kargo Kalau kargonya kan sama, beda. ya kan? Oh beda juga. Kargonya beda beda. dong, beda dong. Oh. Coba. Kita kalau di Indonesia kebanyakan raw material. Oke. Apa namanya raw material atau misalkan ya itu kayak palm oil yang paling banyak atau batu bara ya Oke. pokoknya hasil bumi. Hasil bumi. Tapi kalau dari luar itu pasti hasil jadi. Oh, udah jadi di barang nih Udah kan? jadi barang. Hmm. Jadi kayak gini, kita keluarin apa namanya batu bara ke sana. Nanti batu bara itu mungkin dijadiin apa, balik lagi ke kita dengan harga yang lebih mahal. Oke, betul. Atau misalkan kayak palm oil mungkin dijadiin apa kita hanya 100, anggaplah ya, aku nggak tahu harga, anggaplah 200 perak per kilo misalkan. Kita ekspor ke Eropa contoh. Nanti dari Eropa dia balikin lagi barangnya ke kita dengan sudah jadi Udah dengan harga 1.000 per kilo. Dengan barang Udah- jadi itu ya. udah jadi Udah barang ditambahin jadi. botol, Iya, diapain ini kan nah. dipermanis jadi tinggal Iya. dipencet gitu ya. Ya, istilah kurang lebih kayak Oh. begitu. Atau Terus itu untuk ekspor impor. ya betul. Nah kalau iya benar-benar. Kayak gitu. Nah, kalau lokalan kan ya kayak kita udah pasti apa namanya misalkan Sumatera punya penghasil apa, dia tukeran sama misalkan Ambon misalkan gitu kan, dia penghasilnya apa, cengkeh atau apa ya. Ya. Bisa gitu kan kalau kayak gitu Ya. kayak gitu-gitu Nah, gitu. untuk proses pengiriman impor ini atau ekspor itu sesimpel atau segampang atau memang butuh proses atau ada barang-barang tertentu yang memang ini lu nggak boleh, nih khusus untuk pertanian lu izin dulu nih ke pertanian atau ini di Indonesia juga ada, lu nggak boleh impor. Itu kayak gitu-gitu ada nggak sih? Ada. Oh, Jadi kalau untuk ekspor sebenarnya semua barang saat ini tuh kan pemerintah tuh memang lagi ngegenjot untuk ekspor ya. oh iya Karena daripada kan- impor ya. Betul, Nah. karena ekspor itu kan kita menghasilkan uang Betul. buat UMKM, para pelaku ya. para pelaku ekspor. Makanya kenapa untuk ekspor itu yang penting kamu udah punya NIB itu udah bisa ekspor. Tuh, buat Hanya kalian tuh. NIB loh. Terus Hanya di ini, sananya ntar gimana? Hanya NIB. Sorry, Tante, di benak-benak saya nih ya, Mm-mm. ekspor udah jauh, Mm-mm. mungkin susah, Mm-mm. mungkin Mm-mm. mahal. Nah Mm-mm. itu gimana merubah paradigma seperti itu? Jadi buat para sobat ngebom nih yang punya produk gitu ya di daerah manapun, Mm-mm. mungkin mau coba ekspor gitu. Mm-mm. Bagaimana caranya? Merubah paradigma. Ya merubah paradigma dan caranya deh yang paling penting. Apa langsung ke Tante Angel nih? Boleh. Bisa. Jadi gini, merubah paradigmanya itu adalah kalau kita berjualannya sama ke lokal, kita pakai rupiah. Kalau kita jualan ke ekspor, kita pakai USD. Udah pasti harganya jauh lebih mahal. Tapi bisa ke ekspor nggak? Nggak gini. Jadi gue misalkan gue yang gampang aja ya. Ya, Gue di Indonesia kan kelapa nih banyak nih. betul. Kelapa tuh runtutannya laku semua tuh. Mm-mm. Serabutnya laku, Laku, betul. dalamannya Dalamnya laku, laku. Betul, batoknya pun laku. betul. Nah, gue punya nih misalkan udah matang nih kelapa kan, Mm-mm. kelapa udah tua lah. Mm-mm. Yang kalau di sini bisa jadi santan lah. Mm-mm. Nah, gue kirim nih. Gue nggak punya, tapi gue punya temen nih di misalkan di Afrika ya. Mm-mm. Gue punya temen di sana. Mm-mm. Dia juga Afrika nggak butuh kelapa sih ya. Kelapa banyak juga di sana. Nggak apa-apa, contoh lah, Iya. contoh aja, contoh Contoh nggak nggak apa-apa. apa-apa. Mm. Gimana caranya ya? Gue cuman apa gue perorangan UMKM ini bisa atau wajib punya PT atau perusahaan entitas lah. Sebenarnya kalau dibilang wajib itu wajib. Karena Ini pengirim gue nih. betul. Gue mengekspor nih. betul, pakai Wajib. PT atau CV itu wajib. Itu Oke. memang harus ada. Kemarin gue punya pengalaman temen mau kirim rotan. Mm-mm. Wah, Iya. ternyata nggak boleh. Betul. Ini Jadi nggak gini, boleh. semua sebenarnya 95% barang yang ada di Indonesia itu bisa diekspor. Oke. Hanya saja memang ada beberapa yang tidak yang ada satu memang sama sekali tidak boleh diekspor. Oh, Kedua itu apa namanya bisa diekspor tapi harus ada izinnya khusus. khusus. Ya, kalau yang tidak bisa diekspor contoh rotan yang sepanjang-panjang itu Oh, itu sama sekali nggak boleh. Bambu yang sepanjang-panjang itu juga nggak boleh. Kayu gelondongan tidak boleh. Karena itu tuh ya itu karena apa? Itu tuh kan mudah dipotong ya, tinggal dipotong diambil ekspor. Tapi nggak ada juga yang mau untuk penanaman kembali. Oh. Kayu kalau gelondongan ekspor tapi nggak ada buat penanaman kembali. Sedangkan nanti kalau misalkan kayak begitu terus, kita di Indonesia bakalan rusak. Kita punya hutan. Oh, Ya, enggak. nah itu
Kalau pengrajin kayak bambu itu punya, kan ada tuh kang Udah bambu. jadi berarti Udah ya. jadi nggak Baru masalah. diekspor. Oh, kalau jadi nggak masalah. Udah jadi nggak Iya, kayak masalah. kursi. Kayak bikin ini Iya. misalkan gitu ya, Dari Pak. bambu. Bambu gitu, Ah. nggak masalah Oh, itu. itu nggak malah apa-apa. bisa, karena Itu- itu hitungannya jadi furniture. Udah jadi furniture. Sudah jadi. Tapi kalau bahan mentah nggak boleh. Bahan mentah nggak Ah. boleh. Lu harus jadiin dulu nih. Betul. Oh iya. Betul. Bener gitu. tuh. Kemarin berarti temen gua geblak orang Rotan ini utuh. rotan Rotan utuh utuh, panjang iya. ya kan. Nah itu memang Iya, nggak nggak bisa. boleh. Itu Harusnya sama dijual ke sekali sekolah nggak tuh. boleh. Hah? Buat gaplokin bocah itu. Kasih sapam. Gedek nih, lagi gedek sama itu berita tuh. itu apa sih? Udah, Viral. jangan ntar bahas, kita bahas di episode berikutnya. Kita panggil kepala sekolah ya. Oh iya. Iya, bener tuh. Tolong ya. Tolong Anak-anak tim. kita panggil kepala sekolah. Pak Imam punya kepala sekolah tuh, Heeh. temen. Dulu, temennya ini dia dulu, Bangor. ini dulu. Nah, terus impor. Mm-mm. Impor apa aja sih yang boleh masuk ke kita? Kalau impor hampir, nah kebalikan dari ekspor. Impor itu hampir rata-rata itu adalah lartas. Lartas Dari apa lagi? 90% atau 85, 80 Apa sih sampai lartas tuh, 90. apa kepanjangan? Larangan terbatas. Oh, larangan terbatas. Iya, 85%. Yes, itu Nggak adalah boleh. lartas. Karena apa? Hampir semuanya barang-barang tersebut bisa diproduksi di Indonesia. Harusnya. Memang bisa Hmm. gitu. Contoh kayak kain, kita nggak boleh sebenarnya kayak zaman kemarin Oh, iya, berapa iya, iya. setahun yang lalu atau berapa Oh, bulan itu yang lalu buka tuh. gede-gedean tuh. Ya kan? Hancur harga tuh. Betul. Nah, impor kain, impor garment yang kayak gitu-gitu. Garment. Karena apa? Kita juga ada pabrik di Indonesia. Buat Bisa, apa kita betul. impor? Iya, kasihan sampai tutup-tutup tuh ya gara-gara itu ya. Jadinya kan mematikan usaha kita gitu. Nah, makanya kenapa itu lartas. Lartasnya itu jadi lartas itu sebenarnya gini. Impor boleh masuk, hanya saja dibatasi. Dibatasinya itu dalam setahun mungkin boleh impor itu berapa ton. 1000 ton misalkan. Misalkan gitu. Maksimal itu 1000 ton misalkan. Nah, nanti tahun depan itu akan di checking lagi. Si PT ini nyampe nggak sih setahun 1000 ton? Oh ternyata enggak, cuma 500 ton. Nanti sama dia bisa dikurangin atau jadi di 600 ton. Oke, tahun depan dikasih 600 atau 700 ton. Dan itu dibagi-bagi. Enggak, hanya satu Satu PT itu perusahaan aja. aja. Nah, tapi nanti di PT lain juga ada. Hanya saja memang enggak banyak dan memang di pemerintahan itu sangat strict ya. Ketat ya. Ketat, di situnya ketat. Apa aja sih seperti apa company yang boleh untuk impor kayak gitu. Terus kayak impor bawang putih misalkan, Oke, ya bawang kan, putih. yang kayak Oh, itu gitu. kan dari sana semua tuh. Betul. Nah, Emang kita ada tanaman bawang putih di sini nggak ada kan? ada Aduh. dong. Lah yang di pasar itu bawang putih dari mana kalau bukan dari lokal? Itu bukannya impor. Enggak semuanya. Tapi Karena makanan yang gue impor. Karena yang impor itu pasti bagus banget bawang putihnya. Oh beda ya. Beda. Itu pasti bawang putih yang gede-gede punya, yang kayak Jangan gitu. ngalahin emak-emak. Sering ke pasar. Gue makan impor semua kalau pagi. Apa tuh? Oh, Tempe. 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 Impor tuh. Impor Kedelainya kan. kedelai. Wah, bukan gue sombong makan tempe tuh buset. Oh, nih Nggak semua. salahin ini nih makan tempe impor. Padahal banyak petaninya tuh. Iya. Tante Angel, Mm-mm. boleh kasih cerita nggak? Ya. Ada kasus jadi seorang sales representatif di Expressway, Mm-mm. kasus gitu ya, ataupun ada kendala, ya 1-2 gitu, dan bagaimana sih Tante Angel bisa Ngadepin ya. menghadapi dan menyelesaikannya? Ya boleh yang baru terjadi atau yang sudah lama terjadi. Kali aja kalau Jadi- masalah utang kali aja dengar ya. Buat jadi pembelajaran. Iya. Sebenarnya kalau kasus itu yang paling bukan lucu ya, itu paling deg-degan itu. Oke, seru nih. Deg-degan nih. Iya betul. Gue demen. Itu adalah Kayak bercinta ya di sini. harus banget deh. Itu tahu kontainer flat track nggak? Flat track. Flat Oke, track. tahu. Oke. Jadi waktu itu ada ekspor dari Jakarta ke Dubai. Ke Dubai itu pakai flat track. Aku ada kirim sekitar 4 flat track waktu itu. 4 flat track 40 yang panjang. Itu shipmentnya itu pakai kargonya itu adalah ekskavator. Oh, alat berat. Alat berat, betul, ekskavator. Kita di sini sudah staffing dengan begitu baik gitu ya, di lashing segala macam gitu kan,
udah oke, tidak ada masalah. Bahkan masuk ke kapal di Jakarta pun nggak ada masalah, di transshipment port pun di Singapura pun tidak ada masalah. Tapi begitu kita sampai turun di Dubai itu bermasalah. Dengan orang Dubai itu mungkin mereka juga terlalu strict lah ya. Mereka dibilang di sana itu terlalu strict. Jadi mereka bilang itu penempatan barang itu tidak posisinya tidak di tengah. Jadi lebih berat kanan atau kiri lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi itu harus ditambah sling katanya gitu. Jadi kali lagi seolah-olah kayak seperti bukan di charge-nya itu kayak breakback shipment. Jadi bukan yang pakai kontainer yang langsung begitu aja. Jadi seolah-olah kayak pakai breakback shipment. Dan itu harga slingnya doang nih yang cuman 1 biji itu harganya adalah $2.500. Wow. Itu di luar dari itu semua ya? Di luar. Jadi itu additional jadi jatuhnya. Betul. Harga slingnya top itu $2.500. Gimana kita nggak kebat-kebit ya kan? Lu udah kasih harga ke customer udah selesai nggak kirim ya? Udah beres ya kan? Kita harga, makanya aku bilang itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Oke. Karena dari Jakarta nggak ada masalah, transshipment pun nggak ada masalah, tapi di sana ada masalah gitu nyampe di destinasi gitu loh. Nah itu sesuatu yang kita nggak bisa prediksi. Nah itu yang terkadang sama shipper itu nggak dipahami gitu. Kok ini nggak begini begini segala macam. Memang akhirnya itu di cover sama yang punya barang di sana karena kan udah sampai. Iya, karena kan kita ini kan dalam artian kita itu hanya dari door to port sampai port di sana aja. Dari port sana ke sana kan urusannya mereka gitu kan. Jadi itu bukan untungnya sih, lebih kayak ke ini tuh harusnya jadi pelaku logistik itu harus tahu kita tuh tanggung jawabnya sampai mana sih? Iya. Dari Gitu. awal penawaran Dari awal penawaran itu kita tanggung jawabnya hal-hal sampai yang mana? kita nggak bisa prediksi tuh. Betul. Dan itu diselesain sama Tante Angel. Iya. Dan semuanya mulus. Alhamdulillahnya mulus meskipun ada butuh sekitar 1 bulan lah dari situ. Lama juga ya. Lama karena bagaimana cara meyakinkan si customernya aman lah ya? Cara meyakinkan customernya itu sempet ya, namanya kita juga strong, di sananya juga strong, jadi sempet gontok-gontokan. Maksudnya adalah kita tahu tanggung jawab kita sampai sini, tapi kok kenapa jadi merekanya juga nggak mau kalah, kita juga nggak mau kalah kayak gitu kan. Tapi akhirnya bisa ya udah ini mereka mau buat keluarin barang karena memang mau nggak mau mereka harus bayar itu. Iya. Jadi pelayaran itu udah nggak mau tahu. Iya. Gitu. Pelayaran Tahunya itu kan nggak mau port tahu. ya kan. Betul. Sisanya lu lah yang ngurusin. Betul. Walaupun wah gerak nih gara-gara di perjalanan. Gitu. Kita kan udah sesuai kan. Iya. Oke. Menarik. Baik. Tante Angel. Bisa nggak nih kasih kata-kata? Iya, kasih kata mutiara. Anjay. Iya. Mutiara es cendol. Ya, buat anak muda ya. Kalau di kita, gue pengen kata motivasi dari Tante Angel buat teman-teman atau para calon pengusaha atau pengusaha sendiri yang sekarang saat ini mungkin sedang demonstrasi ya, apa namanya? Demotivasi. Coba kasih dong masukannya, motivasinya. Biar mereka punya semangat baru nih, ya. Seorang Tante Angel aja, single fighter, bisa kuliah, kerja, punya anak. Bikinnya kata gue pengen tahu bikinnya pas di mana itu. Oh, di tengah-tengah. Lagi ski apa lagi mana? Di Dubai, pokoknya tengah-tengah. Aduh, jadi traveling nih gue. Oke, silakan. Tante Angel. Intinya adalah manusia itu pasti bisa ya. Aku sih cuman bilang ya pedoman hidupku itu salah satunya pedoman hidupku itu adalah manusia itu yang nggak bisa cuman makan kepalanya sendiri. Jadi semuanya itu pasti bisa. Istilahnya gini, lu mau berkelakuan baik, lu mau berkelakuan buruk, itu semua bisa. Lu mau nyuri, itu bisa. Lu mau jadi kerja orang keras, baik, iya. lu bisa. Hanya
lu milih yang mana? Betul. Kan gitu. Nah jadi menurut gue tuh di dunia ini yang manusia nggak bisa lakukan hanya makan kepalanya sendiri. Jadi apapun itu pasti bisa, cuman lu harus mau belajar. Oh, dengar, mau satu. belajar. Pertama, 2, lu tahu kalau lu juga butuh waktu, enggak yang waktu, apa tuh namanya satset gitu, enggak begitu. Buru-buru yang mau susu, yang mau langsung gitu, langsung famous gitu kan, enggak juga. Langsung kaya juga nggak bisa gitu kan. Jadi itu udah pasti waktu dan mau belajar. Yang ketiga sebenarnya ada satu lagi, attitude. Attitude. Tahu nggak attitude? Tahu. Apa? Nah, itu kereta. Kelakuan. Attitude ya. Kelakuannya harus baik. Betul. Positif. Karena gini, ada yang lu sales yang memang keren nih gitu, dia di atas kertas dia bagus. Tapi attitude dengan orang lain itu nggak bagus. Ya, meremehkan. Ya, betul. Kalau cuma sebatas gue lu ngomong kayak begitu sih, kayaknya itu bukan masalah attitude, itu adalah kebiasaan aja. Iya. Tapi yang namanya attitude itu lebih kayak ke setiap kali ngomong ngegas, misalkan gitu kan ya, kayak gitu kan. Mau iya kan kadang-kadang ada yang kayak bukan semangat ya, ngegas. Itu beda loh. Tahu. Ya, gue lagi dengerin. jangan gaji orang, bro. Udah kayak gitu ngomongin orang di belakang atau nusuk orang dari belakang. Itu ya, yang kayak gitu-gitu. Nah, ada lagi attitude di dunia kita ini, di dunia logistik. Contoh nih, misalkan aku ada nanya harga ke Om Mimi, Om Kirim gitu ya. Harga lu berapa sih? 1.000. Oke. Gue ada shipper nih, gini. Nah, tiba-tiba setelah kita sekali jalan, Om Kirim tahu shippernya siapa, langsung ngambil. Nah, itu adalah attitude itu Om juga. Kirim nggak pernah begitu. Iya, maksudnya contoh. Ini contoh kurang lebih kayak gitu. Itu terjadi betul, banyak terjadi. Betul kan? Jadi ada tuduhan juga seperti itu ke kita. Jadi kayak gini, Om. Ya. Temen gua kirim nih sesama ekspedisi, kirim ke gua, ke kita lah, di Om kirim. Nah, selesai sampai di daerah nih, karena tim kita yang telepon, Bu, alamatnya benar nggak di sini? Oh iya benar, udah. Nah, dia ngeliat logo Om kirim, dia searching dah tuh. Nextnya dia langsung. Nah, kita nggak tahu nih, ya kan? Namanya kan kita juga main online kan. Ternyata yang ngirim ini orang yang pernah ngirim kita pakai jasa si A. Oke. Nggak langsung ke gua. Betul. Terus keduanya pakai ke gua. Kita juga nggak tahu kan. Akhirnya di situ ya kita gue bilang selama teman-teman kirim sama gue juga keep up. Maksudnya gue nggak ganggu lah, ya kan. Benar. Itu gue cukup dari lu aja gue juga udah seneng kan. Ada kejadian seperti itu. Ada ya. Betul. Nah kalau itu nggak masalah karena kan kita nggak tahu dalam artian istilahnya si shippernya atau si pengirim barangnya inilah yang bermain langsung, ya kan. Nah ini kadang ada yang langsung bukan, follow up. Iya, di follow up sama yang kita bookingnya gitu istilahnya itu gitu. Attitude ya tadi ya. Itu attitude. Ya itu kan sama aja mencuri kan. Iya betul. Sama terus aja kita mencuri. Ada juga kan ada satu perusahaan kadang-kadang ikut tender, ya ketemu lawannya teman-teman juga. Betul. Itu lebih happy gua. Betul. Ya kira gue bagi-bagi kue. Yaudah lu Sumatera, gua kan Sulawesi, Kalimantan ya. Itu lebih enak sinergi. Betul. Kalau lebih baik bersinergi. Bener, lebih baik bersinergi daripada kita harus ngambil customernya orang gitu, ya kan? Which is itu. Jadi bisa berkolaborasi dong nih. Oh pasti Expressway, bisa. shipping, pasti bisa. sama Om Kirim collab. Collab. Bangkrut dong. Maksudnya collaboration. Jangan collab dong. Importnya ya, betul. Domestiknya Om Kirim yang nyebar-nyebar. Mantap. Berarti kita pakai one stop shopping. Logistik. Belanja logistik ya. Ya buat kalian ya. Dengerin kata Tante Angel. Asik. Ya. Ada 3 tuh Camin yang paling buat saya jadi terngiang attitude. Ya sekarang banyak attitude yang gak baik soalnya ya. Oke buat kalian pantengin terus podcast Ngebom ya. Jangan lupa like, subscribe,
dan komen. Ya, Ya. komen. Jarang-jarang nutup begini jadi. Jadi pantangin terus podcast Ngebom. Ngobrol enak Barang bareng Om Om.